Selamat malam, selamat datang di seri diskusi bersama Ibu Foundation. Perkenalkan, aku Anisha Novia yang kali ini akan menemani teman-teman di Hari Dokter Nasional. Tapi aku nggak sendiri, aku bersama Dr. Ridwan Gustiana atau yang akrab disapa dengan Kang Jack. Nah, Kang Jack ini sebagai Emergency Public Health Practitioner yang kerja di lembaga internasional menangani imunisasi dan respon outbreak. Nah, penasaran kan diskusinya seperti apa? Kita hubungkan dulu ya dengan Dr. Ridwan. Halo, selamat malam, Kang Jack. Selamat malam. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Kang Jack di sana gimana kabarnya? Baik. Saya baik juga. Saya masih di karantina tapi baik. Kalau boleh tahu Kang Jack itu posisinya lagi di mana tuh? Saya sekarang lagi di Bangkok. Kemarin di Bandung baru nyampe minggu kemarin. Jadi setelah di Bandung saya ke sini. Tapi karena di sini kan setiap traveler yang masuk ke sini harus wajib karantina. Regardless PCR result. Jadi kalau result negatif tetap di karantina juga gitu. Jadi 2 minggu mandatory karantina. Nah setelah itu baru bisa keluar dan bisa ngantor seperti biasa lah. Oke, tapi aman kan di sana? Aman. Aman. Betul, aman. Memang ya maksudnya untuk situasi saat ini ya, di mana di semua negara banyak COVID-19, Thailand termasuk negara yang memanage COVID-19 ini dengan baik. Jadi kasus daily cases-nya sangat-sangat rendah di sini. Oke, Kang kalau boleh tahu, Kang Jack di sana kegiatannya apa aja sih selama di karantina? Kerjaan di karantina, wah, saya ahli nih dalam karantina karena sudah 3 kali sebenarnya ini karantina. Manajemen yang pasti kan berada di kamar selama 2 minggu itu kan untuk beberapa orang, mungkin saya juga pertama kali memang sulit gitu karena kan kita biasa keluar gitu kan ini dan lain-lain. Tapi yang penting sih time management balik lagi. Jadi kita harus membiasakan dengan ini, jangan sampai harus rutin saja. Jadi kalau mau biasanya kita bangun jam 5 ya bangun jam 5 saja. Setelah bangun jam 5 kalau biasanya olahraga ya olahraga gitu kan. Kemudian anggap ini seperti biasa cuman lokasinya aja yang terbatas gitu. Kalau misalnya dulu bisa lari-lari keliling-keliling ya bisa kan sekarang lari di tempat sama juga olahraga kan. Jadi time management, kemudian jam waktu. Orang banyak kan bilangnya kalau terkarantina nonton TV aja terus. Kalau saya sih enggak. Nah, nonton TV ya seperti biasa saja. Waktu-waktu tertentu yang biasa saya nonton TV untuk waktu berita ya begitu gitu. Kalau misalnya enggak ya itu aja. Kayaknya saya bilang sih kunci di karantina adalah time management dan melakukan hal-hal yang rutin seperti biasa. Gitu. Oke, berarti ini ya Kang, meskipun di karantina bukan berarti kita tuh nggak bisa ngelakuin aktivitas apapun kayak dikurung kayak gitu ya Kang ya? Saya masih saya kerja full, saya full time kerja dari jam 8 sampai jam 5 dan saya selesai jam 5 biasanya untuk kerja, kemudian melakukan kegiatan-kegiatan lain ya. Ngobrol dengan keluarga, kemudian ngobrol dengan teman, Zoom meeting dengan teman atau Zoom meeting sekarang gitu kan. Di sini kan sekarang sekitar ya malam ya. Jadi udah lewat jam kantor, saya bisa ngobrol santai gitu. Oke, Kang boleh tahu nggak sih kan Kang Jack juga bekerja di NGO. Nah, boleh bagi pengalamannya nggak sih Kang sebagai dokter yang di NGO juga gitu? Oke. Ya memang kalau saya bilang saya dengan banyak sih beberapa orang juga ya dokter memang rata-rata kan dokter bekerja setelah selesai ya bekerja di rumah sakit sebagai dokter mengobati orang gitu dan lain-lain. Saya memang mengambil jalur karir berbeda memang dari awal. Saya mengenal NGO itu jauh sebelum saya jadi dokter sebenarnya. Jadi waktu mahasiswa saya sudah jadi volunteer. Jadi saya dulu ada namanya NGO di bawah Perkumpulan Keluarga Bencana Indonesia di Bandung, namanya MCR, Mitra Citra Remaja. Itu saya jadi relawan untuk adolescent sexual reproductive health. Jadi mengedukasi remaja mengenai kesehatan reproduksi, termasuk juga mengurus anak-anak jalanan dan lain-lain. Itu di Bandung itu waktu saya kuliah.
Jadi sebelum lulus jadi dokter pun saya sudah terjun di dunia NGO. Jadi saya memang begitu lulus pun mungkin kebukanya bahwa ya ternyata ada peluang lain juga selain bekerja di rumah sakit dan lain-lain. Dari begitu lulus saya bekerja ke Maluku waktu ada konflik, kemudian ke Wakatobi untuk membantu penelitian di sana. Kemudian sebenarnya kalau saya bilang critical timingnya adalah buat saya dan banyak sekali mungkin dari teman-teman pekerja di NGO di Indonesia adalah waktu kita tahun 2004 ada tsunami kan di Aceh. Ya. Itu kan bencana paling besar di abad abad itu ya. Jadi dengan korban yang sangat besar, kemudian respon yang dibutuhkan sangat besar sekali. Jadi waktu itu saya terjun ke sana langsung. Memimpin beberapa relawan, kemudian sampai mendirikan Ibu Foundation, dan kemudian saya juga bekerja di lembaga internasional sampai sekarang gitu. Jadi setelah dari Indonesia saya memang berkarir di internasional di beberapa negara, termasuk di Vanuatu, Korea Utara, dan sekarang saya base-nya di Thailand. Oke, berarti pengalaman di NGO-nya udah cukup lama ya, Kang. Kira-kira berapa tahun sih itu kalau misalnya dihitung? Saya 98 ya, itu berapa tahun ya? Bekerja pertama kali di LSM sebagai relawan. Lahir kamu tahun berapa? 98? Iya. Berapa tahun berarti itu? 21, hampir 22. Iya, ya udah 20 tahunan berarti kan saya bekerja di dunia NGO ini. Oke. Itu udah sangat berpengalaman ya. Kalau Kang Jack sendiri sebagai dokter, boleh diceritain nggak sih tugas khususnya tuh sebagai apa gitu? Saya dari awal saya berpegang teguh terhadap prinsip jadi dokter, yaitu dedikasinya sebenarnya untuk kemanusiaan. Ada namanya tagline-nya Dedicatio for Humanity. Jadi dedikasi dokter itu untuk kemanusiaan gitu. Saya beruntung sebenarnya jadi dokter karena bisa bekerja langsung. Semua dokter juga sama kan, dia bekerja dimanapun sebenarnya dedikasinya untuk kemanusiaan. Apakah dia bekerja di puskesmas, bekerja di rumah sakit, itu dedikasinya untuk itu. Saya memilih jalur karir yang berbeda untuk langsung terjun di lapangan sebenarnya, untuk terutama untuk bencana, kemudian untuk kalau ada KLB atau outbreak respon, kemudian juga akhirnya sekarang juga mengurus salah satunya berkontribusi terhadap respon terhadap COVID, karena memang bagian outbreak respon juga gitu. Jadi memang saya bilang bahwa saya mengambil jalur karir untuk jadinya emergency public health practitioner. Jadi memang khusus untuk kesehatan masyarakat, tapi di emergency sebenarnya. Dan itu membawa saya sampai sekarang ini. Oke, nah Kang Jack kan sekarang lagi kondisi ini ya, wabah COVID-19. Nah, gimana sih perspektifnya dari Kang Jack sendiri gitu? Bahkan kan Kang Jack tuh udah sampai ke internasional kan, kayak gitu. Ya sebenarnya kan kalau dibilang bahwa ini unexpected atau tidak di ini sebenarnya KLB ini kan atau pandemik ini kan sebenarnya sudah jadi bahan diskusi global health practitioner sejak beberapa tahun yang lalu gitu kan. Mungkin paling terakhir pandemik kita kan HIV/AIDS itu kan pandemik juga sebenarnya. Itu kan memang sebelum itu juga kita ada beberapa outbreak yang memang sebenarnya jadi sinyal-sinyal bahwa dunia kemungkinan akan mengalami pandemik lagi. Terakhir pandemik besar kan pandemik tahun lalu ya, 100 tahun yang lalu lah gitu kan, yang orang bilang banyak sekarang pada tahu sekarang membawa ternyata ini kan siklusnya begitu gitu. Memang kalau dibilang ya kita kan hidup bukan hanya manusia saja, ada virus, ada bakteri dan lain-lain, dan salah satunya virus bisa bermutasi, dan mutasi memang mutasi coronavirus ini akhirnya memang dari ini bermutasi sehingga menjadi
biasanya hanya di hewan, akhirnya ke manusia gitu kan. Dan kalau saya melihat memang beberapa negara memang sudah siap, terutama negara-negara yang dulu kena coronavirus lain seperti SARS dan MERS, mereka persiapannya baik gitu kan, kayak misalnya Korea Selatan gitu. Korea Selatan dia baik sekali tuh, karena memang dia persiapannya sudah baik, karena dulu dia pernah mengalami SARS ya gitu. Tapi banyak sekali negara yang memang kalau saya bilang persiapan untuk pandemic response ini belum terlalu siap gitu. Kita awal-awal pandemik itu WHO kan mengumumkan itu sekitar Januari ya, awal Februari lah, akhir Januari ya, gitu. Sekarang kasusnya sudah 41 juta. Apakah sudah berakhir? Ini mah belum, jauh sekali dari berakhir. Kita ngomongin pandemik ini kan semua susceptible ya, maksudnya semua susceptible, semua bisa terinfeksi. Selama orang-orang ini belum kebal, ini infeksi akan terus-terusan berlangsung. Kalau kita sekarang kan penduduk 7 miliar, gitu kan. Nah itulah ini akan stop kalau ngomongin, katanya kan berdasarkan epidemiological model dengan reproduction rate dan lain-lain, kita akan bisa stop kalau misalnya herd immunity tercapai, katanya yaitu sekitar 70% dari penduduk di sebuah wilayah atau di seluruh dunia memang sudah mempunyai imunitas. Ya, kita baru 41 juta. Jadi sudah selesai? Belum, jauh sekali. Memang beberapa negara masih baik memanagenya, tapi kalau mau dibilang selesai jauh sekali. Kita maksudnya masih awal-awal sekali. Ada beberapa negara yang sudah masuk ke second wave gitu kan, terutama beberapa negara di Eropa, di kita di Asia Tenggara termasuk Indonesia, mungkin malah Indonesia sendiri mungkin masih dalam gelombang pertama ya, karena saya belum melihat dari grafiknya pernah turun gitu. Ya itu intinya, memang kita masih akan lama berkutat dengan pandemik ini, dan tentunya saya tidak mau cerita banyak juga bahwa ya maksudnya ada beberapa istilah-istilah new normal atau AKB itu tuh terus dilakukan sebenarnya sampai pandemi ini selesai gitu. Mungkin itu dulu. Oke, ini Kang, karena kan pandemi ini katanya juga belum berakhir gitu ya, masih lama gitu berakhir ya. Nah, orang-orang tuh kan udah pada mungkin gak sabar gitu ya, kapan sih pandemi selesai gitu ya, atau kapan sih vaksin ada gitu. Nah, terkait wacana vaksin COVID-19, nah gimana nih tanggapan dari Kang Jack sendiri? Ya, pertanyaan baik sih sebenarnya. Jadi memang yang diharapkan dari seluruh dunia pun adalah pandemik ini, herd immunity ini, di mana kalau semua penduduk sudah punya kekebalan bisa dicapai dengan vaksin, gitu kan. Jadi salah satu kunci penting adalah ditemukannya vaksin untuk COVID-19, yang saat ini memang sekarang masih dalam penelitian ya. Sampai saat ini berdasarkan data, ntar saya sambil juga ngelihat data terakhir, ada 213 vaksin dalam penelitian. Dari 213 itu ada 37 dalam testing clinical testing, dan ada sekitar 9 kalau nggak salah saat ini sudah masuk fase 2 dan 3. Jadi kalau penelitian vaksin itu ada preklinik dan klinik, kalau secara gampang lah ya. Nah, yang fase klinik ini sudah ditesting ke manusia. Ini sudah fasenya sampai 3 sebenarnya, dan salah satunya memang penelitian fase 3 ini ada di Indonesia kan, ada di Bandung kan. Indonesia melakukan penelitian fase 3 untuk pengembangan vaksin Sinovac. Ini di Bandung. Dan mudah-mudahan hasilnya baik. Kalau fase 3 ini selesai, vaksin ini bisa dengan diharapkan efikasinya tinggi, efisiensinya baik gitu kan, dan adverse event atau side effect-nya juga ringan, rendah.
sudah bisa di-deploy untuk diproduksi massal, kemudian dilakukan vaksinasi massal ke masyarakat. Tentunya memproduksi vaksin dalam jumlah besar kan juga salah satu tantangan. Jadi setelah penelitian ini selesai, produksi kan. Nah, setelah produksi kan ada distribusi. Nah, karena setelah distribusi ada vaksinasi massalnya sendiri gitu. Ya, saya memperkirakan sendiri deh, ini personal ya. Dari global commitment sebenarnya mudah-mudahan 2021 ini vaksin sudah ada dan sudah ada mulai vaksinasi massal. Ada beberapa negara, mungkin Indonesia juga katanya mau secepatnya melakukan vaksinasi massal, dan semua negara pun sama. Tapi saya bilang bahwa vaksinasi ini harus hanya bisa dilakukan, bukan hanya sih sebenarnya, harusnya secara ini harus dilakukan setelah fase 3 ini selesai dan hasilnya direview oleh para ahli bahwa ini vaksin aman dan akan efikasinya juga tinggi gitu. Oke, berarti kan sekarang tuh uji cobanya udah sampai ke fase 3 ya? Ya, beberapa udah sampai yang dari itu ada 9 yang udah fase 3 ya. Oke. Berarti kira-kira diproduksi itu semoga aja bisa tahun 2021 gitu ya? Ya mudah-mudahan di dunia sendiri ada inisiatif namanya COVAX. COVAX Facility itu ini juga salah satu lembaga yang dibentuk oleh berbagai donor yang berkomit untuk menyediakan atau menyediakan dan mendistribusikan vaksin ke seluruh dunia minimal untuk 20% penduduk. Ini kalau ngomongin 7 miliar itu ya kali ini aja sekitar 1,4 miliar kali ya vaksin yang diproduksi. Tapi kan ini juga kalau misalnya ngomongin 2 dosis 2 kali berarti ya mungkin ya sekitar 2,8 ya yang akan diproduksi. Ditargetkan bisa terproduksi minimal. Mudah-mudahan bisa lebih besar dari itu, tapi tentunya ini juga dengan hasil analisa kapasitas produksi, kecepatan produksi, kemudian kecepatan distribusi, dan lain-lain. Karena memang maksudnya prosesnya cukup lumayan ini ya, karena ini vaksin baru, kemudian kalau ngomongin ini juga kalau dalam program imunisasi kita ini baru mungkin justru yang ditargetkannya adalah dewasa kan, biasanya kan vaksin untuk anak-anak gitu kan, bayi biasanya kan kalau vaksin rutin itu kan, dewasa mungkin hanya beberapa saja. Ini kita targetingnya mungkin dewasa di awal-awal. Ini masih perlu proses yang misalnya mudah-mudahan kita semua berharap dan juga tentunya proses penelitiannya berjalan dengan baik, dan memang kalau dari hasil-hasil penelitian dari fase 1 dan fase 2 memang menjanjikan gitu. Tapi ya kita tunggu saja hasil penelitian fase 3-nya. Oke Kang, berarti kan tadi katanya dari 7 miliar orang itu hanya akan diproduksi 20%-nya dulu gitu ya? Bukan hanya. Jadi target minimalnya kalau bisa segitu, karena kita juga tahu bahwa produksi vaksin itu cukup kompleks, mekanisme dan lain-lain, dan itu juga maksudnya kalau bisa dalam setahun bisa tercapai semua juga alhamdulillah kan. Tapi kalau kita para ahli dunia, para ahli ini juga memperkirakan kalau bisa minimal 20% juga sudah baik gitu. Mudah-mudahan sih bisa lebih dari situ ya. Iya, amin. Nah, tapi berarti wilayah mana aja tuh Kang yang kira-kira dapat gitu segitu? Kalau kita ngomongin global commitment ya, yang misalnya COVAX misalnya ya kan. Jadi mereka berkomit ada equal access terhadap semua negara. Kalau ngomongin negara ya. Jadi semua negara minimal mendapatkan 20% dari jumlah penduduknya. Jadi kalau Indonesia kebagian misalnya dari COVAX-nya 20%, berarti ya sekitar kita ngomongin 270 juta, berarti sekitar 54 juta ya. Yang akan disediakan oleh COVAX. Tapi juga Indonesia juga mungkin akan, yang saya tahu dan mungkin juga sekarang berlangsung adalah akan juga melakukan penyediaan vaksin bilateral kan, ya dari manufaktur ya, misalnya dari Cina, dari Inggris dan lain-lain. Mungkin mudah-mudahan bisa lebih dari situ karena memang kritikal ya.
Tapi intinya untuk prinsip equity, karena banyak negara yang memang tidak bisa membeli vaksin sendiri, ini akan disediakan minimal 20%-nya dulu di awal tahun pertama ya, 2021 gitu. Oke, tadi kan Kang Jack juga ngebahas gitu kalau misalnya diberikannya itu kepada orang dewasa gitu kan. Nah, padahal COVID ini tuh kan bisa berdampak, bisa kena siapa saja gitu kan, dari yang masih kecil bahkan sampai yang udah lansia kayak gitu. Nah, kenapa sih jadi sasarannya tuh dewasa gitu, dan mungkin sekitar umur berapa gitu? Ya ini juga kan memang karena keterbatasan ya. Jadi dalam sebuah situasi di mana jumlah vaksin terbatas, tentunya harus melakukan prioritas kan. Prioritas ini harus berdasarkan situasi epidemiologi dari negara itu sendiri. Jadi harus dibedakan misalnya negara dengan community transmission secara epidemiologi kayak di Indonesia, di mana transmisinya sudah banyak gitu kan, dengan negara yang memang tidak ada kasus gitu kan. Dan itu harus disesuaikan. Kemudian juga karena memang di awal-awal sangat terbatas, jadi sistemnya harus staging. Rekomendasi dari global pun harus staging. Kita harus rekomendasinya adalah grup pertama itu adalah grup yang rentan. Itu rekomendasi dari SAGE ya. SAGE itu sebuah lembaga independen yang terdiri dari para ahli public health, para ahli vaksin dan lain-lain yang memberikan rekomendasi-rekomendasi, termasuk rekomendasi bagaimana melakukan memilih pemilihan grup prioritas dalam melakukan vaksinasi di awal. Tentunya semua harus mendapatkan vaksin sampai di suatu saat ya. Tapi kan di awal-awal tidak mungkin langsung produksi besar kan. Saya bilang 20%-nya dulu aja. 20%-nya dulu, mungkin 3% itu didedikasikan untuk grup pertama adalah tenaga kesehatan. Kenapa? Tenaga kesehatan karena mereka memang sebagai frontliner ya. Mereka mempunyai berada di sebuah lingkungan di mana resikonya tertularnya sangat tinggi. Lihat aja para tenaga kesehatan, mereka tiap hari harus pakai APD kan. Gitu. Kenapa? Karena ini transmisinya risikonya tinggi karena mereka berhadapan dengan pasiennya langsung gitu kan. Itu grup pertama. Grup kedua, yang rekomendasi kedua adalah grup-grup rentan. Dari kita ngomongin harus melihat epidemiologi dari penyakit ini. Jadi yang kalau ngomongin epidemiologi dari penyakit ini kan kita melihat grup yang paling rentan terkena dan meninggal itu adalah umur orang tua kan, yang 55 ke atas, dan itu memang harusnya menjadi utama gitu untuk diproteksi bagaimana agar mereka kalau tidak tertular dan tidak bisa berkontribusi untuk menurunkan kematian gitu. Tapi ini memang perlu sebuah negara harus dengan kontribusi para ahli epidemiologi, para ahli vaksin, dokter-dokter dan lain-lain harus bersepakat untuk melakukan pemerintah juga ya, melakukan pemilihan grup prioritas. Mana grup pertama stage 1, kalau ada vaksin sekian persen, siapa yang harus divaksinasi. Kemudian stage kedua, kemudian stage ketiga. Jadi ada tiga fase ya. Gitu. Jadi pertama, kalau kita ngomongin di Indonesia kan dengan community transmission, contohnya kalau dari rekomendasi SAGE ini bilangnya pertama adalah health workers. Kedua, dewasa yang berdasarkan umur mempunyai resiko tertular dan menjadi berat. Kemudian setelah itu dewasa dengan yang bekerja atau harus bekerja atau harus berada di sebuah kondisi yang tidak memungkinkan social distancing misalnya kan, gitu paling gampang, paling ini. Terus kemudian mungkin guru gitu kan, karena ya mereka juga maksudnya kita kan tahu anak-anak sudah tidak sekolah lama kan, gitu kan. Nah, bagaimana caranya mungkin sekolah bisa dibuka? In general kan sebenarnya resiko transmisi terhadap anak dan itu kan resiko menjadi berat itu di anak-anak kan sangat kecil
Cuman masalah utamanya adalah mereka bisa menjadi agent untuk transmisi, makanya sekolah ditutup gitu. Nah, siapa yang akan menjadi rentan kalau ada transmisi di antara anak-anak sekolah? Ya orang tua gitu kan, termasuk guru. Mungkin guru salah satunya. Ini kan perlu disepakati gitu kan, dan perlu keterlibatan para ahli sehingga prinsip-prinsip kemanusiaan dan prinsip-prinsip ini juga dipertimbangkan. Dan satu lagi juga prinsip kemanusiaan yang pertama adalah do no harm, gitu kan. Ini juga perlu penting menjadi prioritas gitu, bahwa jangan sampai melakukan vaksinasi dan lain-lain malah misalnya prinsip do no harm-nya tidak diindahkan gitu. Oke, Kang, kalau misalnya tadi kan bicara tentang yang terakhir itu ke anak-anak. Nah, di sini anak-anaknya dari umur berapa sampai berapa sih gitu yang bisa dapat vaksin? Kalau saya ngelihat rekomendasi global, anak-anak mungkin malah jadi dia akhir ya, di yang umur 18 tahun ke bawah ya. Karena dari kasus epidemiologi di dunia, tentunya tiap negara beda-beda ya. Di Indonesia saya juga belum lihat terlalu detail bagaimana sekarang, epidemiologi COVID-19 di berbagai grup ini. Tapi in general secara global kasus di anak-anak itu sangat rendah. Terutama yang ringan, yang berat ya. Jadi kalau misalnya anak-anak biasanya kalau ini jadi OTG atau misalnya asimptomatik gitu ya, atau gejala ringan gitu, tapi bisa menularkan gitu. Jadi ya itu mungkin ya itu harus pemilihan staging harus mempertimbangkan satu epidemiologi dari COVID-19 itu di negara tersebut dan wilayah-wilayah tersebut berdasarkan grup, dan tentunya juga ya maksudnya harus bersepakat mana yang akan didulukan dengan prinsip-prinsip yang tadi seperti saya bilang, do no harm, kemudian tujuannya adalah menurunkan kematian gitu dan lain-lain gitu. Nah, jadi Kang tanya tentang kan vaksin tuh. Nah, boleh tahu nggak sih manfaat vaksinnya itu tuh apa aja gitu? Ya, mungkin yang paling gampang adalah kita kan harus membedakan bahwa vaksin itu bukan obat kan. Jadi vaksin itu dibuat sebagai diupayakan dengan vaksin, individu yang mendapatkan vaksin mendapatkan kekebalan terhadap penyakit tersebut. Vaksin kan bukan baru, kita kan sudah lama gitu kan vaksin ini. Di Indonesia sendiri kan misalnya anak-anak kan juga biasanya divaksin. Nah itu tujuannya apa? Untuk mencegah agar anak tersebut tidak mendapatkan penyakit itu. Contohnya kita divaksin BCG misalnya kan, itu untuk mencegah penyakit tuberkulosis atau TBC gitu kan. Vaksin polio yang ditetes misalnya, itu untuk mencegah apa? Agar anak-anak tidak terkena polio gitu. Jadi fungsinya adalah memberikan kekebalan gitu terhadap sebuah penyakit agar individu tersebut tidak tertular oleh penyakit tersebut, atau kalaupun tertular tidak berat. Jadi gejalanya ringan gitu. Tujuannya itu. Nah, tapi kira-kira selain manfaat ada efek lain nggak ya, Kang, kalau misalnya dari vaksin? Vaksin sendiri ada adverse event, ada adverse effect. Kalau dalam sebuah vaksinasi tentu obat pun sama kan. Kalau kita ngomongin obat kan selalu kalau baca obat kan ada efek samping obat gitu kan. Sama, vaksin juga sama. Prinsip prinsip pengobatan atau prinsip pencegahan adalah di mana kita harus mempertimbangkan risk and benefit kan. Begitu benefitnya lebih tinggi tentu diberikan. Sama juga dengan obat kan. Obat diberikan karena apa? Untuk mencegah penyakit, tapi efek sampingnya ada. Tetapi kan efek sampingnya ringan, benefitnya lebih besar.
Sama vaksin juga ada adverse event kan, ada juga misalnya yang paling gampang adalah banyak ibu-ibu mengeluhkan kalau setelah divaksin DPT misalnya yang di ini kok anak saya panas. Nah itu salah satunya adalah efek samping atau adverse event saya kalau ininya itu gitu. Jadi yang perlu yang perlu diinikan memang begitu. Jadi vaksin itu bukan silver bullets gitu kan. Jadi ini upaya agar manusia atau orang kita mendapatkan kekebalan, tetapi tidak harus terinfeksi oleh penyakit tersebut. Karena kan sebenarnya bisa saja masyarakat kalau orang yang sudah terinfeksi kan sebenarnya dia punya kekebalan itu gitu kan. Cuman kan kalau harus menjalani harus melewati dulu kena penyakitnya akuntasi kekebalan kan resikonya lebih tinggi. Bagaimana kalau nanti ternyata gejalanya berat gitu kan? Itu yang mestinya diharapkan. Dan tujuan utama ditemukannya vaksin adalah agar bila kan tadi herd immunity itu tercapai, bila 70% masyarakat di dunia sudah mempunyai kekebalan, ini transmisinya akan hilang gitu. Jadi penyakitnya kalau dibilang ini kalaupun ada tidak akan terlalu berbahaya gitu. Jadi mudah dan tidak menjadi berat gitu. Ini yang mesti diinikan. Jadi perlu diinikan. Ini vaksin bukan obat. Kita juga obat sendiri kan harus harus ditemukan juga kan untuk penyakit ini gitu kan. Masih dalam penelitian juga gitu. Oke, berarti kalau misalnya kita habis divaksin yang COVID-19 ini berarti efeknya itu bakal serupa gitu ya sama vaksin-vaksin yang lainnya? Ya, intinya gitu. Yang diharapkan adalah nanti ada kekebalan, ada antibodi yang terbentuk sehingga bila terkena virus, bila ada terpapar oleh virus tersebut tidak tertular atau tidak bergejala dan berat gitu. Karena si tubuh sudah punya alatnya untuk menetralisir lah. Kalau secara gini mah gampangnya adalah kalau sudah punya kekebalan kan ada penetralisirnya, begitu ada virusnya bisa diserang langsung gitu. Nah, begitu. Nah, jadi gimana nih Kang kalau misalnya pas udah divaksin malah orang tersebut tuh menunjukkan gejala-gejala pasien COVID-19 gitu. Apakah ada pihak mungkin yang bertanggung jawab atau seperti apa Kang? Ya ini kan begitu, makanya dalam pembuatan vaksin harus melewati fase-fase penelitian kan, dari mulai preklinikal sampai klinikal. Klinikal itu dari fase 1, fase 2, fase 3 gitu kan, dites dulu ke orang-orang yang jadi relawan kan, ada relawan-relawan itu karena dia harus kasih tahu bahwa vaksin ini masih dalam penelitian gitu kan. Mungkin ada adverse event, mungkin juga kekebalannya tidak maksimum gitu yang di ini kan diharapkan ya maksudnya, dan ini pun harus nanti kalaupun vaksinnya di roll out atau di deploy, ini pun harus dijelaskan ke masyarakat bahwa dengan vaksin bukan berarti 100% terproteksi gitu. Jadi karena setiap vaksin punya efikasi sendiri-sendiri gitu kan. Diharapkan sih vaksin ini punya efikasinya lebih dari 80%. Jadi secara gampangnya adalah 80%-nya 80% terproteksi. Ada 20% lagi yang miss gitu, yang akhirnya terinfeksi ya. Tapi kan dibanding 0 yang sekarang susceptible-nya banyak, itu hampir berapa miliar orang yang tidak punya kekebalan. Kalau 80%-nya punya aja, itu akan bisa menghilangkan pandemik ini gitu. Oke. Nah, Kang, kalau misalnya kita bicara tentang distribusi nih, gimana sih proses distribusi vaksin COVID-19-nya? Nah, vaksin kan bukan health commodity yang spesifik ya. Vaksin itu memerlukan cold chain management atau rantai dingin kan. Jadi ini yang perlu juga diperhatikan dalam deployment vaksin. Jadi kita harus menyiapkan distribusi sistem rantai dingin dari mulai manufacture, dari mulai pabrik sampai vaksin ini disuntikan ke masyarakat atau ke orang yang harus disuntikan. Ini kan channel supply chain-nya kan dari sangat harus disiapkan gitu kan, dari mulai
dari manufaktur, bagaimana transporting vaksin yang karena memang spesifik ya, cold chain management itu ya harus dalam rantai dingin gitu. Diharapkan sih rantai dinginnya seperti vaksin-vaksin yang rutin sekarang itu antara 2 sampai 8 derajat Celcius. Tapi ada juga beberapa kandidat vaksin yang katanya membutuhkan ultra cold chain management, yaitu katanya dibutuhkan lebih dari minus 50 misalnya. Tapi mudah-mudahan sih vaksin yang ditemukan, yang dipakai nanti adalah vaksin rutin biasa kayak Sinovac itu yang saya tahu dia hanya membutuhkan 2 sampai 8 derajat Celcius, atau beberapa vaksin inactivated vaksin yang lainnya juga sama. Jadi itu biasa memang. Indonesia sendiri kan sudah punya cold chain sistem rantai dingin untuk rutin vaksin kan. Dari mulai manufaktur, dari Bio Farma ke nasional, gudang provinsi, gudang kabupaten ke puskesmas, dari puskesmas dibawa dengan vaksin carrier. Kalau lihat perawat-perawat bawa kayak cold box itu bawa vaksin tuh gitu untuk disuntikan. Kenapa? Karena temperaturnya harus selalu dingin, makanya disebutnya juga rantai dingin. Ini Indonesia juga harus menyiapkan itu. Kenapa? Karena Indonesia kan geografiknya besar gitu kan. Ada yang memerlukan sampai jalan kaki berhari-hari misalnya untuk mencapai dari satu fasilitas kesehatan ke desa gitu kan. Ini perlu disiapkan. Tapi Indonesia kan memang sudah biasa gitu kan, sudah punya program itu sejak lama. Yang paling terakhir kan kita Indonesia juga melakukan kampanye campak kan. Itu kampanye campak dalam 2 fase memvaksinasi lebih dari 70 juta orang loh. Gitu. Jadi kalau ngomongin apakah Indonesia siap? Saya bilang sih Indonesia siap harusnya gitu kan. Memang perlu dihitung lagi, disiapkan lagi karena kan banyak sekali yang harus disiapkan. Saya sendiri salah satunya memang UNICEF, ada WHO juga mengembangkan ada namanya vaksin readiness tools, di mana si negara harus mengakses atau melakukan penilaian apakah mereka siap dalam melakukan deployment vaksin, termasuk salah satunya adalah apakah rantai fungsi cold chain management, rantai supply chain untuk imunisasinya atau vaksinnya itu sudah baik gitu. Oke Kang, tadi kan proses distribusinya itu cukup panjang juga kan, dan tadi ada syarat harus berapa derajat kayak gitu. Nah, ketika misalnya pas lagi proses distribusi ada vaksin yang mungkin rusak atau terganggu karena perjalanan, itu gimana Kang? Ya, intinya kalau vaksin ini tidak terjaga sistem rantai dinginnya, itu vaksin akan rusak. Jadi potensinya akan berkurang. Harusnya memberikan kekebalan, karena vaksinnya sudah rusak, akhirnya kekebalan itu tidak terbentuk. Kalau dibilang disebutnya blank shot. Jadi disuntik saja tapi kekebalannya tidak ada. Kenapa? Karena vaksinnya sudah rusak gitu. Dan ini harus diperhatikan kan. Jadi WHO, UNICEF dan banyak sekali organisasi yang memang bergerak di imunisasi, memang salah satunya concernnya dengan itu, memastikan bahwa rantai dingin ini tercapai dari manufaktur sampai nyampe ke kalau rutin imunisasi kan ke anak-anak yang mau disuntik gitu kan, nanti kan tergantung targetnya gitu. Ini perlu diperhatikan sama sekali karena loss of potensi itu besar sekali kalau misalnya cold chain manajemennya tidak baik. Oke, nah Kang, kalau misalnya sektor yang diarah untuk pendistribusiannya itu seperti apa? Sektor, tadi saya sudah bilang bahwa pemilihan prioritas grup itu harus berdasarkan epidemiological settingnya di negara tersebut. Prioritas pertama sektornya adalah tentu sektor kesehatan dulu. Tenaga-tenaga kesehatan harus utama. Kedua, setelah itu mungkin kalau di Indonesia, ngomongnya Indonesia ya, dengan community transmission adalah vulnerable group sebenarnya. Harusnya ya, tapi mungkin ini juga harus didiskusikan apakah memang vulnerable group jadi utama. Kemudian sektor-sektor
pendidikan, guru-guru gitu kan, sektor-sektor ketahanan, mungkin para polisi, ABRI dan lain-lain juga penting karena mereka juga harus bekerja keluar untuk sektor-sektor yang memang kritikal untuk sebuah negara gitu kan. Ini perlu pemilihan-pemilihan dan keterlibatan tentunya pemerintah, ahli epidemiologi, ahli vaksin, dan ahli-ahli public health lah ya itu kan. Jadi ini perlu diskusi yang panjang dan lain-lain dan keluar dengan agreement, keluar dengan kesepakatan. Inilah yang akan jadi grup pertama, grup kedua atau stage 1 siapa, stage kedua siapa, stage 3 siapa. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah kalau ngomongin Indonesia adalah wilayah. Wilayah mana yang jadi duluan? Gitu kan. Kalau ngomongin sebuah negara kecil gampang semua gitu kan. Tapi kan Indonesia besar sekali. Dan ini juga harus jadi sebuah kesepakatan yang harus didiskusikan oleh grup-grup yang sama gitu. Apakah ini harus kan tetap harus mana yang duluan nih? Apakah yang tidak ada kasus? Gitu. Apakah yang justru yang lagi banyak gitu? Kemungkinan besar sih kalau saya ngelihatnya rekomendasinya adalah dengan community transmission seperti ini ya kemungkinan yang yang kasusnya banyak. Kenapa? Karena kalau kasusnya banyak yang meninggal juga banyak gitu kan. Ini juga mungkin yang harus diperhatikan. Tapi kan juga wilayah-wilayah ini juga kalau ngomongin wilayah geografik dan ini kan juga harus ngomongin sosiodemografik. Intinya kan kalau ngomongin Jakarta ya berbatasan misalnya dengan Depok gitu kan, karena orang juga pergerakan tiap harinya juga ke situ gitu. Ini pun mesti banyak sekali diskusi-diskusi para ahli sebenarnya untuk memastikan bahwa dalam fase emergency phase atau fase pertama kali vaksin ada, ini pemilihan grup, pemilihan wilayah itu sangat kritikal gitu. Oke, berarti Kang kalau misalnya pemberian vaksin gitu, nah itu tuh diberikannya apakah ada pengulangan gitu ya, jadi nggak hanya sekali atau gimana? Ini kan tergantung juga dari jenis vaksinnya. Tapi kalau saya melihat, misalnya contohnya yang vaksin yang sekarang lagi rame kan, yang sudah banyak fase 3 misalnya Sinovac yang inactivated vaksin kan itu membutuhkan 2 dosis kan, booster jadi 2 kali di vaksinnya gitu. Tapi ada juga mungkin saya juga belum baca terlalu detail ya jenis-jenis yang lain mungkin butuh yang butuh sekali atau yang lain-lain. Tapi kalau saya melihat kalau dengan perkembangan vaksin sekarang kemungkinan butuh 2 dosis ya, dosis 2 kali booster dan lain-lain gitu. Oke. Ini Kang, kalau misalnya kan vaksinnya tuh nanti akan diproduksi secara massal gitu. Nah, boleh tahu nggak sih kira-kira kisaran harga vaksin COVID-19 ini tuh berapa gitu? Nah, ini kalau harga saya terus terang saya nggak tahu dari harga manufakturnya berapa ya, dari harga produksinya gitu. Tapi intinya yang harus diperhatikan adalah harga yang harus dikeluarkan oleh masyarakat sebenarnya kan. Nah, kita nggak perlu ngomongin harga jual ini dan lain-lain kan, tapi berapa sih yang masyarakat harus kontribusikan untuk mendapatkan vaksin ini? Saya sih berharapnya pemerintah bisa mensubsidi sehingga kalau bisa sampai gratis. Kenapa? Agar semua orang tidak punya hambatan untuk mendapatkan vaksin. Ya, kenapa? Karena kritikal, semua orang harus mendapatkan vaksin ini gitu. Mudah-mudahan sih juga lewat dengan berbagai mekanisme. Makanya saya bilang salah satu yang harus di-assess juga adalah toolsnya adalah resource, sumber daya finansialnya ini seperti apa? Siapa yang akan membeli vaksin ini? Apakah masyarakat harus membeli? Apakah harus gratis? Mudah-mudahan sih gratis. Saya berharapnya seperti itu gitu kan. Dan global pun merekomendasikannya seperti itu. Tapi kan mungkin juga setiap negara punya sistem berbeda gitu kan. Mungkin kalau misalnya yang punya asuransi yang membayarnya asuransi kayak BPJS, yang bayar BPJS-nya gitu kan. Terus kemudian bagaimana yang tidak punya BPJS? Gitu kan. Siapa yang mensubsidi? Ini juga perlu diskusi siapa ya ini dengan prinsip yang tadi kan bahwa semua orang harus mendapatkan equal opportunity to receive vaksin. Gitu.
Nah, tadi kan kita ya semua orang harus gitu ya memiliki maksudnya tuh jadi kayak semua orang juga harus divaksin COVID-19 ini biar nanti dia nggak jadi perantara untuk menyebarkan COVID-19 ya gitu kan ya. Nah, apakah nanti ke depannya setelah mungkin vaksinnya tuh udah banyak gitu ya diproduksi menjadi kewajiban gitu karena kan semua harus gitu, semua bisa jadi perantara, bisa jadi penyebar gitu. Intinya memang kalau ke depan kita ngomongin dulu, kita kan sekarang fokusnya adalah bagaimana memberhentikan pandemiknya kan. Kita kan ngomongin sekarang dengan pandemik ini kan sekolah ditutup gitu kan, orang harus travel kemana-mana harus dengan PCR test dan sektor ekonomi juga kan di semua negara merosot kan gitu kan, termasuk di Indonesia gitu kan. Intinya gitu. Tujuan utama pertama kali adalah memberhentikan acute phase dari pandemik ini sehingga minimal sektor itu sudah kembali ke dengan biasa tanpa ada resiko kenaikan kasus misalnya atau kenaikan kematian misalnya atau kematiannya sangat tinggi. Tapi kedepannya kalau misalnya setelah acute phase ini selesai atau semua orang sudah tervaksinasi ternyata memang kedepannya harus di booster dan lain-lain, kita belum tahu. Kita belum tahu kebijakannya seperti apa. Yang pasti fokus semua orang, semua negara adalah bagaimana kita berupaya untuk memberhentikan pandemik ini gitu. Nanti kedepannya mah pasti akan ada diskusi-diskusi lain sih sebenarnya gitu. Nah, pertanyaan terakhir nih Kang, kalau udah divaksin, apakah berarti kita bisa bebas untuk keluar rumah mungkin tidak menggunakan protokol kesehatan kayak gitu? Kalau sudah divaksin, tergantung kapan. Kalau sekarang gitu kan saya bilang, begitu di awal-awal gitu kan, tahun 2021 aja lah kita ngomonginnya ya. Kalau 2021 misalnya target sudah 20% orang tervaksinasi. Apakah kita bisa keluar dengan bebas? Enggak, tetap. Karena apa? Karena belum selesai, gitu kan? Tetap protokol kesehatan, memakai masker itu mungkin jadi utama. Tenaga kesehatan mungkin harus selalu tetap pakai APD. Ini juga penting kan untuk para dokter ini. Para dokter ini kalau ngomongin semua penduduk saya sudah bosan diam di rumah terus, saya sudah bosan pakai masker. Mereka harusnya melihat tenaga kesehatan. Mereka harus berempati terhadap tenaga kesehatan. Kenapa? Mereka harus setiap hari bekerja dan bekerja memakai itu gitu. Dan sampai full APD gitu. Ini juga mungkin yang harus saya bilang bahwa empati kita lagi dites sebenarnya secara society ya. Jadi pandemik ini kan juga men-trigger banyak sekali sebenarnya mengenai sistem kesehatan, mengenai sistem ekonomi, mengenai society, mengenai empati, mengenai dan lain-lain sebenarnya. Bahwa ternyata kita ini seperti ini gitu. Buat saya sih memang lesson learn besar sekali gitu semua. Nah, harusnya memang ini menjadi sebuah lesson learn bagi society, bagi sebuah negara untuk membangun ketahanan sebuah negara atau sebuah sistem kesehatan yang memang bisa merespon dengan maksimum gitu. Jadi kalau saya bilang bisa keluar dengan ini, mudah-mudahan iya nanti ya. Mudah-mudahan iya. Begitu si COVID-19 ini sudah hilang, sudah sangat rendah gitu kan. Bisa gitu. Tapi untuk di awal-awal saya sih kemungkinan besar tidak. 2021 ya misalnya tahun depan semua tetap harus pakai masker untuk keluar rumah. Karena kan kita tidak tahu siapa yang yang terinfeksi kan. Karena belum semua yang punya kekebalan. 70% baru kita ngomongin. Kalau sudah 70% punya kekebalan, kemungkinan besar secara teori herd immunity penyakitnya akan hilang gitu. Oke, berarti kapan kita bisa bebas keluar rumah tanpa protokol kesehatan tergantung sama waktunya gitu ya Kang ya? Iya, timelinenya saya bilang itu masih lama lah. Intinya saya bukan memberikan
wah ternyata masih kita harus berhadapan dengan realitas bahwa pandemik ini bukan sprint, ini adalah maraton. Kita semua orang harus berpikir bahwa kita harus melakukan maraton agar tidak satu memproteksi diri kita sendiri, gitu kan, agar tidak tertular. Kedua adalah memproteksi orang lain agar tidak menularkan kalau misalnya kita tertular. Dan juga adalah berempati terhadap tenaga kesehatan gitu. Mau mereka itu tiap hari harus pakai masker, harus pakai APD full, karena memang ya itu ini resiko paling tinggi ya ke tenaga kesehatan termasuk para dokter sih. Oke, Kang, katanya kan tadi kalau misalnya dokter itu tetap pakai APD kayak gitu kan, dirangkap-rangkap kayak gitu. Nah, Kang Jack sendiri ada nggak sih pengalaman pas pakai APD lengkap gitu? Gimana perasaannya? Kalau ditanya saya pernah pakai full APD belum? Karena saya tidak berhadapan langsung. Karena kan saya kan public health practitioner, bukan frontliner yang bekerja memberikan pengobatan terhadap pasien yang terkena COVID. Saya hanya memakai fase 1 level 1 saja, memakai masker dan lain-lain gitu. Jadi tidak sampai full APD. Tapi tentunya banyak sekali teman-teman yang bekerja di puskesmas, bukan puskesmas, mungkin di rumah sakit terutama ya, memakai full APD yang ya bisa ditanyakan langsung ke mereka, dan saya juga pernah banyak ngobrol dengan teman-teman, dan juga mungkin juga banyak orang juga udah melihat video-videonya, itu tidak nyaman. Bekerja panas gitu kan, sudah panas gitu dan lain-lain, terus harus pakai pakaian seperti itu dan harus memastikan tidak ada bocor dan lain-lain. Kita lihat aja berapa dokter yang sudah meninggal. Mungkin juga bukan karena mereka tidak pakai APD, tapi mungkin juga karena memang resiko transmisinya tinggi, gitu kan. Banyak sekali yang terkena dan mereka yang paling beresiko, gitu kan. Nah, terakhir nih dari Kang Jack, boleh berikan pesan-pesan nggak untuk tenaga medis maupun terkait dengan vaksin COVID-19 ini? Oke. Untuk tenaga medis dan tenaga kesehatan, begitu vaksin COVID-19 ini ada dan sudah siap dideploy untuk vaksinasi, memang semua juga bersepakat, saya juga melihat bahwa Indonesia juga bersepakat bahwa grup pertama yang akan dilakukan vaksinasi adalah tenaga kesehatan, gitu. Dengan mudah-mudahan bisa mengurangi resiko mereka terkena penyakit, gitu. Dan tapi memang ya kalau saya bilang bahwa bukan berarti nanti setelah divaksin mereka juga lepas APD jadinya kan, karena ya tetap aja resikonya ada. Memang tentu mudah-mudahan maksudnya bisa melindungi secara individual gitu kan, bahwa dulu resikonya 100%, begitu divaksinasi resikonya tertularnya jadi misalnya minimal 20% misalnya sesuai dengan vaksin efficacy gitu kan. Tapi tetap aja ada 20%-nya kan. Jadi tetap saya bilang bahwa mereka akan, teman-teman tenaga kesehatan, dokter, perawat yang bekerja di frontliner tetap akhirnya memang harus bersabar juga, bahwa mereka akan terus memakai APD ini terutama untuk maksudnya protokol-protokol kesehatan di fasilitas kesehatan akan terus dilakukan gitu. Sama seperti kita keluar tetap harus pakai masker, mereka ya ini situasi sulit sih sebenarnya untuk semua orang dan terutama untuk tenaga kesehatan, dan saya sangat mengapresiasi dan juga berempati terhadap teman-teman yang bekerja langsung di fasilitas kesehatan yang berhadapan langsung dengan pasien COVID-19. Kalau saya sih tidak langsung, karena kan saya memang berada di belakang sebenarnya. Saya public health practitioner yang melihat data, membuat protokol, membuat tools, kemudian menyiapkan distribusi vaksin dan lain-lain gitu. Jadi tidak langsung berhadapan dengan pasien. Tapi teman-teman yang lain juga, maksudnya banyaknya malah berhadapan langsung, dan saya sangat-sangat mengapresiasi itu, dan saya yakin ini sulit, capek, bosen dan lain-lain, dan saya sih apresiasi sangat-sangat tinggi sekali untuk tenaga-tenaga kesehatan yang ada di frontliner gitu.
Oke, terima kasih ya Kang Jack udah berdiskusi nih bareng tentang COVID-19, tentang vaksin, tentang gimana sih dari sudut pandang tim medis gitu ya, terutama di hari Dokter Nasional ini gitu. Nah, semoga juga di Hari Dokter Nasional ini bisa lebih memotivasi para tenaga medis yang memang ada di frontliner gitu ya, bisa lebih semangat, tidak kehilangan harapan gitu ya Kang ya. Iya, betul. Karena ya ini penting sekali saya bilang. Nanti begitu ada COVID-19, karena itu harapannya dengan ada vaksin kan semua langsung balik lagi ke yang dulu. Enggak. Kita akan tetap harus berhadapan dengan ini dengan waktu yang lama. Dan ini, saya bilang, ini adalah maraton untuk semua orang loh, termasuk tenaga kesehatan. Mudah-mudahan perkembangan vaksinnya dengan berjalan dengan baik. Hasil penelitian terutama di fase 3 ini untuk beberapa kandidat vaksin ini hasilnya baik, kemudian reviewnya juga baik gitu, dan akhirnya nanti mereka terutama tenaga kesehatan dan teman-teman dokter mendapatkan vaksin ini di fase awal atau di stage pertama gitu. Oke, terima kasih ya Kang Jack atas waktunya. Ya, sama-sama. Ya kalau ada ngobrol-ngobrol lagi silakan kontak saya. Saya dengan senang hati berbagi cerita saja sih untuk untuk teman-teman yang ada di Ibu ya. Iya, oke. Makasih Kang Jack dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengikuti seri diskusi bersama Kang Jack. Nah, semoga pembahasan kali ini bisa memberikan manfaat. Nah, ada manfaat lain nih, yaitu teman-teman bisa berdonasi untuk keluarga pemulung di TPA Kawatuna, Kota Palu. Bisa melalui ini atau di sini. Nah, teman-teman juga tetap ya melakukan protokol kesehatan. Dan jangan lupa untuk follow dan subscribe media sosialnya Ibu Foundation. Ada di YouTube, di Facebook, Twitter, Instagram. Dan jangan lupa untuk like, comment, and share. Sampai jumpa!